Waktu itu perang dengan peralatan modern guys ya, peralatan modern. Tapi Indonesia usir penjajah nih hanya menggunakan bambu runcing guys ya, bambu guys, bambu. What's up guys, welcome back to my channel again yang Koben Rex. Boom. Oke guys, so di tengah dentuman senjata modern dan pasukan berseragam rapi, rakyat Indonesia berdiri tegak hanya menggunakan bambu runcing. Tidak ada peluru, tidak ada meriam. Yang ada hanya keberanian, darah, dan tekad untuk merdeka. Inilah kisah bagaimana senjata sederhana daripada bambu dan tangan rakyat jelata mampu membuat penjajah gemetar di medan perang. Sebuah simbol perlawanan yang tak akan pernah dilupakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Oke guys, jadi kita akan membuat action tentang kemerdekaan Indonesia hanya menggunakan bambu runcing, bukan hanya dengan menggunakan bambu runcing. Apa yang gila betul kan? Perang guna bambu runcing guys. Lama memang berani mati lagi ya. Oke guys, jadi tambah perintah masuk terus. Oke guys, jadi tambah berita mau masalah lagi. Jom sama kita saksikan video terus dalam grand 1, 2, dan 3. Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ya Indonesia guys ya. Banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair. Itu sudah Aku baca komen-komen tadi guys di sebelah nih. menjadi negara mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke dalam. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Tidak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 Angbak. Oh, oke aku paham sekarang. Oke. Anak-anak muda lah pencetusnya kemerdekaan pada 17 Agustus tuh guys. Akan ngambil kemerdekaan kutub. Bagus kan kalau kita tahu sejarah-sejarah nih. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, PBB pada waktu itu, konvensi Liga Bangsa Bangsa, bekas suatu negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB karena menurut PBB ambil di Indonesia. Tapi Syahrir dan kawan-kawan anak muda, Bung merdeka sekarang. Tidak, kata Bung Karno. Kalau tidak merdeka kami culik. Diculik bener. Diculik. Gimana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus sama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan, menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus itu kan bendera dulu. Iya kan? Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke. Iya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini, katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi tidak sah. Karena tidak ada yang mendengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Gila kan anak mudanya dulu. Merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh, nih kamu merdeka, nih kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mendatang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah, jadilah Indonesia merdeka.
jaga kebersatuan. Dan itulah tadi sejarah tentang bagaimana Indonesia mendapat kemerdekaan dengan perlawanan jadinya 17 Agustus tuh kemerdekaan Indonesia guys ya. Indonesia ini ya, Pemerintah start sendiri, tapi lagu tuh lagu apa guys? Gugur Bunga. Ini apa plat ya? Merdeka, katanya merdeka. Tapi kenyataannya merdekanya kok kayak gini. Veteran guys ya. Pengen saya hidup bahagia sebagai veteran. Oh, veteran kayaknya ya begitulah. Nasib veteran sebenarnya kasihan Pak. Banyak teman-teman yang ada minta-minta, memis. Anjir aku nangis ya. Mana begitu. Termasuk saya lah. Saya pulang dari sana Pak. Isi meninggal dunia Pak. Seperti sudah jatuh ke tiban tangga. Itu Pak. Itu nasibnya seorang veteran. Kapan kita hidup merdeka? Katanya kita merdeka. Jadi sedih saya. Atau nih siapa namanya Abdul Rajman dijajadi seorang veteran Indonesia bercerita tentang pahitnya serius. Patutnya kan sebagai seorang veteran kan patut diapresiasi lah gitu. Serius aku sedih guys ya. Maaf tantan air mata tuh supaya tidak nampak keluar air mata tuh. Jarang kamu dengar guys veteran bercerita begini guys ya. Jarang veteran nih. Veteran nih hidup yang nyaman dulu guys. Dorong punya hati kental guys ya. Kental, memang kental sekental ya lah. Maksudnya dorong punya hati itu memang keras. Tapi kalau sudah veteran cerita begini sakit lah itu guys. Kakek ini adalah veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun di masa tuanya, beliau malah menjadi seorang pemulung. Kakek tersebut bernama Arsilan. Beliau dulu merupakan anggota pasukan perintis ada dia punya ID card lagi ya. kemerdekaan Republik Indonesia yang ikut bertempur melawan penjajah pada tahun 1940-an di wilayah Tangerang, Banten. Selain itu, Arsilan juga berperan penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Arsilan bersama ayahnya merupakan orang yang memasang tiang bambu untuk pengibaran bendera merah putih pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Arsilan bekerja sebagai tukang kebun di rumah Presiden Soekarno. Begitu besar jasanya bagi bangsa Indonesia. Namun beginilah nasib beliau di masa tuanya. Beliau mengaku tidak mendapatkan tunjangan dari negara. Akibat hal itu, kakek Arsilan memutuskan untuk menjadi pemulung di sekitar Tugu Proklamasi Jakarta. Gimana menurut kalian? Sedih ya. Kakek ini Tapi serius aku sedih lah kalau tengok veteran utamanya veteran yang banyak berjuang untuk negara masing-masing. Kira-kira lah berjuang untuk Malaysia ke Indonesia ke kira-kira negara besar ke dia di Amerika ke apa ke dia kan. Maksudnya veteran nih ini aku mau apa cerita lebih banyak lah lagi. Sebenarnya apa veteran nih patutnya lebih dihargai guys ya. Veteran nih adalah kenapa kita hidup sampai zaman sekarang. Apa tadi itu? Bambu runcing adalah senjata andalan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Penggunaan bambu runcing dipelopori oleh Kiai Suci dari Parakan Temanggung. Ini kiranya macam dia punya pengasas kan guys, pengasasnya. Penggunaan bambu runcing sangat efektif pada banyak pertempuran. Fungsinya bambu runcing guys ya. Karena medan pertempuran di Indonesia sering terjadi pertempuran jarak dekat. Oke. Tengok pemuda-pemuda semua guys ya, banyak pergi perang dulu. Senjata ini sangat praktis dan mudah dibuat karena bambu tumbuh subur di tanah air. Selain itu, bambu runcing memiliki bobot yang ringan. Efek dari serangan bambu runcing juga sangat fatal. Kematian dengan bambu runcing sangat menyiksa dan lama. Maka siapa musuh yang tak gentar dengan senjata ini? Organ tubuh akan terkoyak hebat dan mati perlahan. Kalau mau habis loh guys ya. Habis loh, kita tengok lagi. Oh ini video lama-lama guys. Oh bambu runcing. Presiden Soekarno. Oh begini bentuknya.
video zaman dulu nih. Tapi aku lucu lah nampak komen-komen nih. Dapat rekamannya dari mana sih? Emang zaman dulu ada cameraman? Emang lah ada guys ya. Waktu perang dunia tuh, sudah ada perang dunia pertama pun sudah ada cameraman. Tapi kamera yang gambar-gambar sebelum video. Tapi yang perang dunia kedua ada sudah yang kamera boleh ambil video. Boleh ya pula dipersoalkan gitu. Pasti ya komen-komen nih. Ngeri boy, bambu runcing. Iya. Tapi yang uniknya tentang sejarah Indonesia nih, kemerdekaan Indonesia nih. Bayangkan kan, waktu itu perang dengan peralatan modern guys ya, peralatan modern. Tapi Indonesia usir penjajah nih hanya menggunakan bambu runcing guys ya, bambu guys, bambu. Tapi tengoklah dorong keberanian dorong, respect. Ini terus. Yang lo kena nih, tapi bambu nih dikasih kering dulu kan. Oh ini pembuatannya guys. Disapu tuh guys. Gila. Tapi bambu nih kalau aku nampak DP senjata ini kan dia lurus gitu, berpanjang tajam depan. Tapi kalau kena satu kali di bagian-bagian patah, contohnya di sini tembus di bagian jantung, perut lah kalau kena taburai banget guys. Inilah mengapa bambu runcing begitu ditakuti para penjajah saat itu. Jadi seseorang yang tertusuk bambu runcing tidak akan langsung mati saat itu juga, tersiksa bahkan beberapa bulan. Nah, hal inilah yang ditakuti para tentara Belanda karena mereka itu harus merasakan sakit yang luar biasa sebelum menjalani kematiannya. Dimana dilansir dari Kompas, para penjajah mengaku ini bahwa mereka lebih baik mati di tempat karena ditembak dibandingkan dengan senjata bambu runcing. Bagi mereka luka dari peluru ini masih bisa diobati, sedangkan dari bambu runcing itu enggak, karena bisa menyebabkan infeksi yang hebat dalam betul lah, mungkin disebabkan mungkin tadi yang disapu tuh racun gini kan. Jadi bambu tuh kan sudah dibuat, lepas tuh mungkin bambu tuh sudah dikasih kering supaya kuat. Sebab kalau bambu yang baru yang hijau-hijau nih macam lembut sedikit kan, tapi kalau sudah dikering memang keras guys ya, yang cukup keringnya tuh, lepas tuh disapu racun lagi, memang siapa kena kecucukan benda tuh kompor. Bambu runcing ini juga bukan menggunakan bambu sembarangan guys, melainkan ada tekniknya. Dikatakan biasanya di ujung bambu sudah diolesi racun kalajengking, racun lipan, racun ular, dan racun lainnya. Bahkan terkadang racunnya itu dicampur, dan bambu yang digunakan itu biasanya bambu yang masih segar, yang dimana sembilunya masih benar-benar tajam. Inilah bambu baru loh guna guys ya. Oke guys, jadi sampai secara reaction aku tentang kemerdekaan Indonesia nih dengan menggunakan bambu runcing. Kalau kita nampak peperangan mereka memang mengerikan lah guys ya, sebab waktu itu Indonesia
Ada juga senjata-senjata modern, tapi tidak banyak lah guys. Seperti penjajah nih, kita tahu lah senjata-senjata dorang pada waktu itu memang dorang yang modern kan. Tapi kalau tidak kira di mana dorang menjajah nih, memang dorang sepurata semua dengan modern dorang, terutama Jepun memang salah satu penjajah yang betul-betul ganas lah. Jepun guys ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah bambu runcing itu bukan sekadar senjata sederhana, tapi ia adalah simbol keberanian rakyat Indonesia. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, senjata dari alam ini membuktikan bahwa kemerdekaan lahir bukan dari kecanggihan persenjataan tapi dari semangat perjuangan dan persatuan seluruh bangsa. Betul, jikalau Indonesia tidak bersatu pada waktu itu, mungkin Indonesia tidak akan merdeka guys ya. Karena apa? Karena perlu persatuan yang kuat, perlu keberanian yang kuat untuk membuat seluruh bangsa itu bersatu melawan penjajah. Ini yang harus ya. Oke guys, jadi sampai sini reaction aku, dan see you in the next video in comment reaction.